Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Lutfiana Tiko dan selamat datang di IB Talks. Teman-teman IB Talks, kali ini aku lagi ditemani sama salah seorang perempuan muda nih yang asalnya dari Lampung. Oke, dan dia adalah seorang anggota legislatif, dokter, ning, lagi ya, jabatannya pokoknya banyak banget. Nah, kali ini aku akan ngobrol santai sama Kak Sasa Halim. Kak Sasa Halim ini merupakan seorang anggota legislatif dari DPRD Lampung. Nah, tentunya bukan hanya tentang politik saja yang kita obrolkan, karena Kak Sasa ini juga seorang dokter loh, sahabat IB Times. Nah, apa saja yang akan kita obrolkan? Kita langsung saja yuk. Oke, halo Kak Sasa. Halo, Mas Madi. Aku Kak, Mbak, Teteh nih. Kak aja gimana? Atau aku panggilnya ini apa nih? Ada Ning juga ya? Atau aku panggilannya. Oke. Panggil Mbak juga. Oke. Kak Sasa, bagaimana kabarnya? Hari ini cukup melelahkan. Oke. Tapi seru. Hari ini wonderful. Wonderful lah ya, oke. Wonderful dong, karena Kak Sasa juga adalah sosok yang wonderful. Iya. Nah, Kak Sasa bisa nggak sih ya kita langsung aja nih ya, karena saya udah nggak sabar ngobrolin tentang banyak hal, karena kita sama-sama perempuan. Iya nih. Iya, sama-sama perempuan, dan tentunya kalau saya lihat di profil Kak Sasa nih ya, di Instagram tentunya nih, sahabat IB Times, jadi Kak Sasa ini merupakan seorang dokter yang promoting healthy lifestyle gitu kan. Jadi tambah penasaran banget nih tentunya. Kita mulai aja ya Kak ya. Iya. Oke. Jadi kalau buat kickstartnya kayaknya yang susah-susah dulu apa mau yang mudah-mudah dulu aja? Ya kalau jadi perempuan yang wonderful kan mau susah mau mudah tetap di happy. Asik, keren banget. Oke deh, kalau gitu kita mulai dari hal yang tentunya paling ditunggu sama teman-teman IB Times ya, yang ini tentang politik dan partisipasi perempuan gitu. Kita ngobrolin dari Kak Sasanya dulu ya. Sejak kapan sih tertarik dengan politik? Kalau ditanya sejak kapan sih ya, kan kita nggak tahu tanggal bulan tahunnya yang tepat nih. Itu tanggal segini saya mulai tertarik ya, karena Sasa Halim ini tumbuh di keluarga politik dan pondok pesantren. Dari lahir dulu kakek saya sempat jadi di politik salah satunya, terus abah saya juga aktif di partai politik yang sekarang juga menjadi partai saya, sampai kakak saya juga di politik, yang artinya dari kita bangun tidur nih membuka mata yang kita obrolkan tentang politik, perkembangan politik di Indonesia, terus sampai kita makan malam di meja makan sebelum kita tidur, kita juga ngobrol tentang politik. Jadi kalau dibilang sejak kapan pengen atau nggak jatuh cinta, interest terhadap politik ya nggak bisa dibilang sejak kapan, memang ya dari kecil sudah melihat gitu. Dulu yang selalu saya ingat itu dulu waktu saya kecil, itu saya bisa mengenal tokoh-tokoh politisi di Lampung kan, khususnya karena hampir setiap minggu itu ada tamu politisi Lampung yang sowan gitu. Kalau bahasa pesantren kan sowan di abah saya gitu, entah beliau-beliau mau nyalon, entah beliau-beliau hanya sekedar menjalin silaturahim kayak gitu. Jadinya ya sejak nggak tahu saya bisa paham terus bisa bersinambungan dengan politik. Gitu, menarik banget ya. Jadi dari keluarga kemudian itu menjadi modal sosial gitu ya, ketemu dengan banyak orang, terekspos dengan dunia politik itu sejak kecil gitu ya. Betul. Tapi Sasa kecil itu kemudian masuk ke dunia politik lewat jalur apa sih? Gimana tuh? Organisasi kah atau dimulai dari mana gitu? Iya, karena basis dari keluarga saya itu kan memang pengurus organisasi Islam dan Nahdlatul Ulama. Abah saya termasuk pengurus NU di Lampung, dan juga ibu saya juga anggota muslimat. Jadi bukan berarti saya masuk PKB, masuk partai itu melalui NU, enggak ya. Memang semuanya berjalan bersamaan. Dari dulu memang mbak saya ikut ikut politik, terus bapak saya juga menyimak bagaimana PKB lahir, partai itu lahir, terus berkembang sampai sekarang gitu. Untuk masuk di politik itu melalui organisasi atau apa, ya kami berjalannya
bersamaan, jadi tidak bisa melalui organisasi. Contohnya melalui NU saya bisa masuk ke PKB, enggak juga. Pokoknya intinya semua berjalan bersamaan. Kami mengurusi masyarakat melalui NU, kami juga mengurusi masyarakat melalui partai. Oke, menarik banget ya. Jadi secara beriringan Iya, gitu. betul. Tadi apa itu dikatakan dari satu Iya, jalan nggak jadi bisa. banyak jalan menuju Roma gitu Iya, kan betul. ya. Oke, nah Kak Sasa kalau melihat nih ya kan Kak Sasa ini adalah seorang perempuan muda yang terjun di dunia politik terlebih menjadi anggota legislatif gitu ya kan ya. Nah, menurut Kakak gitu ya, partisipasi perempuan dalam dunia politik itu kalau Kak Sasa lihat itu bagaimana sih saat ini gitu? Saat ini ya, karena saya perempuan juga ya, teman-teman IB Talk. Partisipasi perempuan di zaman sekarang sebenarnya kan memang sudah diatur ya, kalau di partai politik terus mau nyalon partai mau mengusung calon di pemilihan legislatif itu ada porsinya nih untuk perempuan minimal 30%. Sebenarnya udah diberikan ruang untuk perempuan ikut berpartisipasi dalam partai politik, karena yang pertama untuk kesetaraan gender terutama, yang kedua memang kita perempuan ini sebenarnya dalam melihat sesuatu hal, sudut pandang perempuan ini lebih komprehensif banget. Oh, Gini, yang dipikirkan perempuan, contoh sederhananya adalah dulu ibu saya nih, kalau pergi pengajian muslimat itu kan pulang biasanya bawa makanan, oleh-oleh gitu dari tuan rumah gitu, oleh-oleh. Ketika yang oleh-oleh itu bukan untuk dipikirkan untuk dirinya sendiri. Soalnya oleh-oleh itu ada ayamnya. Oh, ini ayam ini nanti buat anak-anak saya. Kenapa buat anak-anak saya? Karena anak saya butuh protein. Karena pada zaman dulu kan nggak punya cukup uang banyak ya. Dapat protein yang dari daging-dagingan ya, dari acara-acara tersebut gitu. Nah, protein apa? Ya, ayam itu untuk anak saya, biar anak saya nanti dijangka di masa yang akan datang itu proteinnya tercukupi, gizinya tercukupi, biar sekolahnya itu mungkin cepat paham, terus tidak jadi gizi buruk karena memang terpenuhi dari protein tersebut gitu. Nah, itulah yang dipikirkan ibu-ibu. Coba kalau itu nanti saya nggak tahu ya sudut pandang bapak-bapak gimana kalau mereka dapat makanan itu, apakah memikirkan anaknya di rumah? Kalau bapak nih di piring di depannya ada ayam goreng, kita apakah memikirkan anakku juga suka nih yang goreng, nggak usah makan, aku makan nasinya aja, apakah seperti itu? Nah, yang berdasarkan pengalaman ibu saya kepada saya dan juga kakak saya itu seperti itu sih. Kalau ibu punya di acara atau lagi pergi punya ayam atau punya roti atau makanan yang lain yang kiranya baik untuk anak-anaknya, pasti dibawakan untuk anak-anaknya. Dan juga mikirnya jangka panjang, jadi komprehensif dan juga jangka panjang itu yang dipikirkan ibu-ibu gitu. Karena itu partisipasi perempuan ini sangat dibutuhkan di politik, karena perempuan ini mikirnya secara menyeluruh gitu, bagus banget gitu. Terus kenapa penting di politik itu ada perempuan? Karena banyak sekali kan isu-isu yang terkhususnya menyinggung perempuan, menyudutkan perempuan. Terus penentuan kebijakan tentang isu-isu tersebut, tapi perempuannya nggak diajak, Mbak. Kan mereka tuh nggak tahu kasusnya kayak apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, tapi kok nggak diajak untuk berdiskusi, untuk menentukan kebijakan tersebut. Itu kan kurang adil kalau perempuannya tidak hadir di hal-hal tersebut, di kegiatan penentuan kebijakan baik di parlemen maupun di government. Seperti itu. Jadi sangat penting. Apalagi kalau di tahun 2019 periode sebelumnya itu komposisi dari laki-laki dan perempuan di DPR itu kurang seimbang. Karena data yang saya baca itu 70%-nya itu laki-laki dan 30%-nya kurang lebih itu perempuan. Jadi kan tidak seimbang, dengan kalau bahasa Jawanya jeglek gitu ya. Kurang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dan di 2024 ini juga belum mencapai angka yang seimbang, masih 70-30, walaupun mungkin secara detail angkanya naik tapi nggak terlalu signifikan gitu.
Oke, menarik banget ya. Jadi perspektif perempuan itu diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia ya. Betul banget. Oke, nah melihat tadi ya proporsi 70 dan 30 nih Mbak. Kira-kira sih apa sih yang penyebabnya kalau Mbak Sasa lihat nih ya yang membuat gitu partisipasi perempuan itu nggak naik-naik? Apakah karena aksesnya atau memang ya bisa dikatakan ya perempuan kualitasnya tidak sampai segitu sehingga tidak masuk, sehingga tidak qualified gitu atau gimana gitu kalau menurut Mbak Sasa? Kalau menurut saya sendiri, gue yang tanya nih sama Mbak Siva. Mbak Siva kalau mikir terdengar kata politik atau politisi gitu, yang dipikirkan apa? Aspirasi masyarakat. Aspirasi, terus Apa lagi ya? Aspirasi, selain aspirasi mungkin lebih ke dealing with some famous people. ya, bisa. Jadi yang saya temui, saya menjalani kampanye 2 tahunan ini, karena pasti kok perempuan itu nggak terlalu banyak yang ada di politik atau politisi perempuan itu. Yang pertama itu karena faktor stigma masyarakat tentang politik ya, politikus gitu. Bayangkan adalah seorang laki-laki, jadi perempuan tuh ngapain ikut-ikut politik gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Itu kan stigma yang harus kita ubah gitu. Padahal kita tuh bisa menjadi politisi yang baik, kita juga bisa menyampaikan aspirasi, terkhusus aspirasi perempuan gitu. Terus yang kedua, stigma bahwa ini ya stereotip yang beredar kayak perempuan tuh cukup di dapur, terus ngurus anak, terus ya ada yang bilang juga perempuan ngapain capek-capek kuliah. Padahal kan ini kan hak kita gitu, hak kita untuk bisa hidup di luar, kita bisa menjadi perempuan yang berdaya, kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, bukan cuma untuk keluarga kita, tapi untuk keluarga-keluarga yang ada di luar rumah kita, seperti itu. Gimana caranya bisa perempuan-perempuan yang lain itu ikut menjadi perempuan yang berdaya, kayak gitu. Terus hambatan lain, yang terakhir mungkin masalah ekonomi ya. Karena mau bagaimanapun untuk menjadi politisi tentu kita pasti membutuhkan ekonomi yang cukup ya. Kalau kita belum selesai di rumah tangga kita, itu kan nggak akan beres kalau kita keluar rumah gitu. Jadi kalau rumah tangga kita ekonominya sudah selesai, baru kita bisa keluar. Gitu. Itu hambatan-hambatan yang bisa saya temui biasanya. Yang umumnya memang terjadi di masyarakat, terlebih perempuan gitu ya. Jadi itu mungkin latar belakang kenapa sih angkanya mentok-mentok di 30 aja gitu, nggak bisa naik. Mungkin ya 10 tahun lagi Mbak Sasa dan saya tuh memimpikan gitu ya 10 tahun lagi gitu 50-50 mungkin ya. Amin. Ini kan yang harus kita upayakan ya. Kita sebagai politisi perempuan, terutama saya yang baru masuk ke dunia politik, itu saya pengen banget menginspirasi teman-teman yang memiliki kompetensi di dalam dunia politik, berkomunikasi dengan baik, terus mungkin memiliki privilege dalam hal bukan hanya uang ya, tapi mungkin dia memiliki koneksi yang banyak, terus bisa diterima di masyarakat. Itu ayo kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat melalui politik ini. Gitu. Jadi ya hadirnya Sasa ini semoga bisa menginspirasi wanita-wanita di Indonesia untuk bisa terjun di politik. Gak semuanya di politik itu negatif. Itu tergantung pada pribadi masing-masing. Kalau kita bisa menjaga iman kita, bisa menjaga visi kita yang dari awal itu kita bisa menjadi manfaat, bukan untuk manfaat diri sendiri tapi untuk orang lain, ya insya Allah kan baik-baik aja. Oke, gitu ya sahabat IB Times. Jadi nggak melulu politik itu yang sering people orang-orang frame dengan kata negatif gitu. Tapi bagaimana seorang politisi gitu ya, seorang pejabat publik gitu bisa memberikan manfaat yang tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga masyarakat secara umum gitu. Tapi Kak Sasa ada nih aku juga kita sama-sama perempuan ya kan. Kadang kita sebagai perempuan di Indonesia gitu, apalagi masih muda, kadang kita tuh kebanyakan disuruh milih. Kenapa kita harus disuruh milih gitu ya? Ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, kita disuruh milih kamu mau jadi
pekerja kantoran atau mau jadi ibu rumah tangga. Jadi hidup perempuan itu selalu dipertemukan dengan memilih. Tapi laki-laki kan enggak. Laki-laki menjadi bapak, tapi dia juga menjadi bekerja juga di luar. Nah itu kalau Kak Sasa tuh melihat itu bagaimana tuh fenomena itu? Itu salah satu ketidaksetaraan ya. Tolong yang laki-laki yang di rumah jangan kasih kita pilihan terus. Intinya kita bisa kemana aja kok. Kita tuh bisa beres rumah, kita juga bisa beres di luar. Jadi saya mau cerita juga. Salah satu yang menginspirasi saya untuk masuk ke politik adalah kakak saya. Kakak saya yang menjadi mentor saya dari awal, dari hal apapun, dari kuliah, terus masalah pekerjaan di politik ini, bahkan di kedokteran juga. Saya banyak konsultasi sama beliau. Beliau itu beres di rumah tangga dan beres di rumah. Jadi untuk mungkin di luar sana selalu bilang ya kamu milih mau kerja apa mau di rumah aja gitu. Loh, kalau saya bisa dua-duanya gimana? Nih ya, kemarin itu saya nonton di TikTok sebuah video, cuplikan video pendek itu menunjukkan bahwa ada dua orang suami istri. Si bapak ini lagi kerja WFH gitu di rumah sambil ngetik, terus istrinya di dapur sambil ngurusin anaknya. Suaminya ini minta dibuatin kopi, istrinya bilang iya. Suaminya minta dibikinin masakan iya, tapi itu istrinya itu sambil nyuci sambil ngomong anak. Tapi dia bisa mengerjakan segala hal dalam satu waktu bersamaan. Gantian mau hujan, terus suaminya itu dimintain tolong, Pak tolong angkat jemurannya dong, nanti sih lagi kerja. Padahal dia hanya mengerjakan satu hal, yaitu di depan laptop. Dan itu bukan pekerjaan yang urgent yang sekarang harus selesai gitu. Maksudnya kan untuk mengangkat jemuran itu hanya membutuhkan waktu 1 menit gitu loh. Apalagi jemuran yang cuma handuk doang kan, kayak ada juga selesai. Nah itu, perempuan itu bisa multi tasking dalam maksudnya mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, dan itu bisa beres semuanya. Kenapa kita harus dikasih pilihan-pilihan yang sebenarnya kita bisa melakukan semuanya kok. Kita beres di rumah, kita juga bisa melakukan hal bermanfaat di luar. Tapi kalau ngomongin itu misalkan nih, aku seorang perempuan, aku ibu rumah, aku ingin masih mendidik anakku di rumah itu, tapi aku juga pengen jadi ibu, tapi diharuskan misalkan dari tuntutan keluarga, biasanya kamu juga sambil kerja kan, ada juga yang mendapat tekanan seperti itu. Apakah itu tidak menjadi double burden gitu bagi perempuan? Itu dilematis sekali kan. Kalau Kak Sasa melihat itu bagaimana? Tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Kira-kira teman-teman harus bisa mengukur dulu. Kira-kira mampu nggak sih menjalani itu semua? Kalau teman-teman mampu ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengukur diri teman-teman. Kira-kira kalau aku nih, kasusnya kayak tadi di rumah dan juga bekerja, ternyata aku tuh mencintai pekerjaan itu dan juga pekerjaan rumah tangga, saya bisa menjalannya, ya it's okay. Tapi kalau kira-kira teman-teman menjalani itu dengan penuh banyak keluhan, aku udah capek di rumah, aku harus kerja, ya siapa dipilih gitu. Kan dipilih gimana caranya. Kalau memang nggak mampu ya tidak perlu dijalani dan dipaksakan, nanti akan merusak kesehatan mental teman-teman sendiri gitu. Berarti berangkat dari kesadaran perempuan itu sendiri dan managing dirinya gitu. Iya, ya. Semua itu kan bisa karena terbiasa ya. Orang-orang kayak saya bisa memanage waktu saya dengan baik. Gimana caranya menyelesaikan pendidikan dokter terus langsung berpolitik, itu kan perlu belajar dalam jangka yang sangat panjang gitu. Dari kuliah saya ikut organisasi, gimana caranya mengenal politik di kampus dulu, mengenal gimana bentuk politik itu seperti apa sebenarnya, isinya itu gimana, baru nanti baru sekarang ini saya mengaplikasikan di dunia yang nyata. Saya terjun di politik itu ya belajar dari yang lalu, bahwa mengukur dari kesehatan saya, ternyata fisik saya tuh kuat kalau beraktivitas yang cukup padat, terus ternyata keluarga saya mendukung kalau saya di politik kayak gitu. Jadinya ya banyak persiapan yang harus disiapkan. Dan kalaupun teman-teman nggak ada persiapan terus tiba-tiba pengen politik, ya silahkan ukur diri masing-masing. Ya, menarik banget ya teman-teman. Jadi memang harus dipersiapkan apapun karir yang dipilih ya, termasuk
ketika teman-teman terlebih perempuan ingin terjun ke dunia politik. Keren banget kan Sasa. Nah, ngobrolin tentang politik tentunya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin tentang isu kesehatan. Kenapa Sobat Evidence? Karena Kak Sasa ini juga adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Tentunya beliau juga adalah seorang dokter, dan tentunya mengapa tidak kita membicarakan isu kesehatan. Boleh. Oke, nah Kak Sasa, aku mau nanya, menurut Kak Sasa nih ya, apa sih isu kesehatan yang paling mendesak atau urgent untuk perempuan-perempuan di Indonesia ini? Ngomongin tentang kesehatan yang urgent, ini kita ngomongnya sesuai dengan yang sekarang terjadi ya. Sekarang itu kan zaman makin canggih. Iya. Ya, tentunya yang paling urgent adalah gimana caranya remaja-remaja di Indonesia ini paham dan mengerti tentang kesehatan reproduksi. Ini tujuannya bukan perempuan aja sebenarnya, laki-laki juga, karena laki-laki butuh tahu, apalagi laki-laki yang berpendidikan butuh tahu bagaimana kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, karena dari penyakit menular seksual juga ditularkan melalui laki-laki, gitu, walaupun perempuan juga gitu. Terus masalah kesehatan reproduksi ini dampaknya itu meluas sebenarnya Mbak Syifa. Bukan hanya mengenai kesehatan si perempuannya aja, tapi anaknya nanti kalau memang terjadi kejadian yang tidak diinginkan, terus masalah gizi juga, masalah kesehatan mental. Ini jadi satu tema yang bisa mengakibatkan banyak kerusakan. Gitu. Dari kesehatan reproduksi, ya masalah yang bisa timbul, yaitu MBA lah biasa kita tahu ya. Kalau teman-teman gara-gara teman-teman remaja nih khususnya yang suka kepo nih, pengen tahu, terus bermain di sosial media, terus pengen tahu rasanya jatuh cinta gitu kan. Teman-teman remaja ini kadang mau aja diajak kenalan orang yang tidak dikenal melalui sosmed. Banyak tuh kan kasus-kasus kayak gitu. Terus mereka mau diajak kenalan, ketemuan di luar gitu. Terus tiba-tiba jatuh cinta secara tiba-tiba gitu kan. Banyak ketemu, dating, akhirnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Nah, masalahnya kalau laki-laki ini tidak terlihat ya melakukan kayak gitu atau enggak. Kalau perempuan ini kalau kejadian yang tidak diinginkan bisa sampai hamil loh. Bisa sampai hamil. Nah, sedangkan ya kita ngobrolin tentang ruginya perempuan hamil. Kalau si remajanya memang belum siap, artinya dalam pengetahuan fisiknya ya, terus kesehatan mentalnya juga belum siap, itu dampaknya banyak. Dari fisik ibunya, dia nggak tahu kalau hamil ini butuh periksa ke dokter kandungan untuk melihat kesehatan dan progres pertumbuhan janinnya ini gimana. Kan kalau nggak diperiksa, nggak di USG, nggak tahu nih janinnya ini cacat atau enggak. Terus nggak diperiksa labnya, darahnya, apakah ibunya ini anemia atau enggak. Kan kita tidak tahu kalau remajanya ini pengetahuan tentang kesehatannya kurang. Terus selanjutnya ketika si ibu hamil ini, remaja yang hamil karena MBA ini melahirkan ya. Oh, kita berbicara sebelum melahirkan dulu. Sebelum melahirkan, dia nggak mau hamil. Walaupun dia udah hamil, dia nggak mau hamil, nggak mau menerima anak. Ini akhirnya apa? Kejadian abortus meningkat. Itu kan nggak pengen kita alami, nggak pengen di Indonesia tuh kejadian abortus bisa meningkat gitu. Tapi mau gimana pun banyak yang terjadi di luar sana yang mungkin tidak terdata dan tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan. Itu kan bahaya. Terus kalau itu masih yang meninggal satu ya, bayinya yang meninggal dia abortus. Terus kalau sampai dia bunuh diri, jadi meninggal dua-duanya kan. Jadi itu sangat disayangkan gitu, hal-hal yang kayak itu yang harusnya kita bisa kontrol. Terus selanjutnya nih, seumpama si bayi bisa sampai si remaja ini bisa sampai melahirkan, bisa menahan sampai melahirkan, tapi ternyata dia mengalami baby blues. Akhirnya dia nggak bisa merawat bayinya, akhirnya dia stres, bayinya juga kasihan, menyebabkan nanti dia kurang ASI, jadinya mungkin jangka panjangnya bisa stunting, bisa malnutrisi dan lain sebagainya. Gitu. Apalagi si anak ini kan pasti tetangga-tetangganya tahu lah ya, ini anak yang lahir tanpa bapak. Akhirnya dia dikucilkan, dia tidak punya teman. Akhirnya dia nggak bisa sekolah dan mengenyam pendidikan yang selayaknya. Gitu. Ini ada gimana, Bapak? Aja deh. Oke, nanti
lanjut yang lain. Oke. Selanjutnya, kalau masalah gizi ya tadi saya sebutkan tentang stunting dan juga gizi untuk ibu hamilnya ini ya. Kalau pengetahuannya kurang, akhirnya dia kurang zat besi, dia bisa menjadi anemia, terus lama-kelamaan saat melahirkan mungkin hal terburuknya adalah terjadi perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Kalau perdarahan terus-menerus kan bisa meningkatkan angka kematian ibu, dan ini bahaya banget. Jadi masalah kecil kesehatan reproduksi tersebut bisa berdampak ke banyak hal, apalagi bisa hamil itu ada salah satunya penyakitnya darah tinggi atau preeklamsia. Jadi salah satu faktornya kalau nggak salah itu adalah wanita yang umurnya lebih dari 35 tahun atau sudah tua saat hamil, dan juga wanita yang terlalu muda hamil gitu. Terus juga mungkin si remaja yang hamil ini memiliki riwayat keluarga yang darah tinggi saat hamil sebelumnya. Dan ini kan berbahaya. Kalau preeklamsia dia selama hamil nggak ditensi, nggak pernah cek kesehatan, itu ya bisa meningkatkan angka kematian ibu. Jadi kan bahaya banget. Ya, menurut saya sih ini yang paling urgent di negara kita, yaitu pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Oke. Terus kalau melihat ini kan fenomena yang memang urgent banget ya sekarang kita alami di Indonesia gitu. Kira-kira apa sih gitu yang bisa mencegah gitu hal ini gitu, kalau menurut Kak Sasa selaku politisi dan juga tentunya seorang dokter gitu. Sebenarnya ini bukan tugas saya sendiri ya, tentunya ini tugas kita semuanya yang memang sadar akan hal-hal tersebut gitu. Terutama saya ngajak teman-teman aktivis perempuan, teman-teman aktivis laki-laki juga, bahwa pentingnya kita untuk memberikan edukasi banyak-banyak untuk teman-teman remaja yang baru mengenal dunia gitu. Apalagi sekarang kan ya kita mau kemana aja berseluncur di media sosial tuh enak banget, kemana aja jalan-jalan lewat sosmed juga bisa gitu kan. Nah, selain itu sebenarnya upaya untuk pencegahan tersebut di Indonesia ini pemerintah sudah mengadakan yang namanya kader kesehatan. Bagi di daerah terpencil ini kan sangat butuh kader kesehatan. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih kader-kader kesehatan, karena tanpa jasa-jasa teman-teman kader ini mungkin masyarakat yang ada di daerah terpencil ini susah untuk mengakses sarana prasarana kesehatan itu. Terus yang kedua ada posyandu pembantu yang ada di desa-desa itu. Ini cukup membantu untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga janin, karena adanya kader dan juga pustu ini bisa tahu bahwa ada orang hamil di sana, kita harus bantu untuk screening. Karena nggak mungkin bidan desa, satu bidan itu keliling ke semua orang. Satu desa itu sangat luas loh. Jadi makanya butuh adanya kader-kader kesehatan, terus kader yang ada di posyandu pembantu seperti itu. Dan untuk pencegahan tersebut tentu kan kita yang bisa mencegah adalah orang di sekitar kita. Saya harap sebenarnya orang tua itu lebih aware terhadap perkembangan remajanya, anak-anak remajanya itu. Karena kalau ibunya juga sibuk main HP, anaknya juga akan ikutin. Apa yang dilakukan orang tua itu yang diikutin anaknya gitu. Bapaknya merokok, ya remaja itu bukan merokok gitu. Karena itu yang diikutin. Ibunya main HP terus, ya anaknya juga akan main HP terus gitu. Jadi dari HP itu, dari internet itu bisa berdampak kejadian-kejadian yang tadi diinginkan seperti tadi MBA dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman IP Times itu bukan usaha Kak Sasa saja atau teman-temannya di legislatif dan juga public figure lainnya ya. Tapi itu adalah usaha kolektif kita bersama gitu dalam mengurangi hal-hal seperti ketidaksehatan atau mungkin meninggalnya ibu dan bayi dan isu-isu reproduksi lainnya gitu. Keren banget ya Kak Sasa ini. Kak Sasa, kalau Kak Sasa ngelihat sendiri di daerah Kak Sasa ya, Lampung ya, itu fasilitas kesehatannya itu seperti apa sih Kak Sasa? Mungkin bisa diceritakan ya dari sudut pandang Kak Sasa sebagai seorang legislatif, tapi Kak Sasa juga seorang dokter gitu. Ya. Karena saya orang Lampung Timur, sejauh ini beberapa desa memang sudah ada beberapa kecamatan sudah ada
posyandu lagi, puskesmas, terus ada posyandu di desa-desa, udah ada bidan desa, dan cukup merata, walaupun mungkin ada beberapa desa yang belum ada nih tenaga kesehatannya itu, tapi secara menyeluruh cukup merata. Dan untuk sarana seperti ambulans itu di beberapa desa juga sudah ada. Harapannya sih nanti dengan saya bisa duduk di legislatif itu bisa memberikan kontribusi yang lebih, mungkin bisa menyampaikan aspirasinya untuk mendapatkan ambulans di desa yang belum ada ambulansnya. Karena salah satu faktor orang nggak bisa ke rumah sakit itu kan karena kendaraan. Jadi ada cerita waktu saya di rumah sakit ya jaga ini itu cukup menyedihkan. Aduh. Jadi gini, Gimana? Pasien itu meninggal saat di perjalanan. Kenapa? Karena saat ditanya, Pak, kenapa nggak langsung dibawa ke sini? Karena nunggu kambingnya laku. Kambingnya laku. Nah, kenapa kambingnya? Karena mau nyewa mobil nggak punya uang. Itu kan harusnya kita bisa cegah dengan ada ambulan dan sarana dari pemerintah, dan itu yang membuat saya banyak loh sebenarnya bantuan ambulans yang bisa sampai di sana. Harusnya kita bisa bantu orang-orang yang sangat tidak mampu itu untuk bisa pergi ke rumah sakit. Walaupun mungkin memang takdirnya meninggal di hari itu, tapi seenggaknya kita bisa memperpanjang harapan hidupnya gitu. Itu yang bikin saya sedih gitu. Mungkin ya nanti minta doanya juga supaya saya bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat terkhusus di bidang kesehatan ini. Terus kasus-kasus ibu meninggal gara-gara hamil itu juga kan masih ada ya, semoga tidak banyak tapi masih ada saya temui. Bisa ditekan dengan cara yaitu sarana kesehatan yang memadai, terus tenaga kesehatan salah satunya bidan desa itu ada di setiap desa. Jadi akses terhadap kesehatan itu bisa didapat oleh semua orang gitu ya Kak ya. Saya harap nih banyak Kak Sasa yang nggak cuma ada di Lampung saja, di luar sana juga memperjuangkan kesehatan masyarakatnya lewat jalur legislatif gitu. Jadi Kak Sasa, Kak Sasa selain jadi dokter, selain di legislatif, ada nggak kesibukan lain gitu? Apa ya kesibukan lainnya? Ya, kesibukan lain mungkin ya ngasih inspirasi dan ngasih edukasi ke masyarakat ya. Kebetulan memang dikasih banyak followers di Instagram. Gimana caranya? Tadinya sih saya mau vakum aja di sosmed ya. Kenapa tuh Kak? Ya karena banyak mau ngapain lagi, apa yang mau dicari gitu kan. Tapi lama-lama ya kan kita ini punya wadah namanya sosmed, terus ternyata banyak pengikutnya. Gimana kalau kita manfaatkan dengan cara sharing hal yang bermanfaat gitu ya. Itu salah satu kegiatan saya sih, ngasih edukasi sebagai tenaga kesehatan dan juga sebagai orang yang diikuti banyak orang. Gitu. Tapi kalau lihat dari Instagram Kakak ya tentang clean eating dan lain sebagainya, itu memang saya melihatnya sebagai anak muda ya, muda apapun gendernya gitu ya. Itu adalah isu yang penting saat ini karena banyak ternyata orang seperti saya yang awalnya nggak aware gitu tentang misalkan makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi garam, dan itu ternyata berefek tinggi gitu. Nah apalagi sebagai perempuan, ketika perempuan itu tidak mengetahui itu akan berefek tadi pada anak dan lain sebagainya. Betul banget. Jadi berangkatnya saya ke clean eating ini ya karena ini kejadian perempuan juga ya, sangat biasa kan saya jerawatan. Oke. Ini kan efek jerawat itu nggak cuma di kesehatan kulit, tapi mental juga gitu. Saya jadi malu untuk keluar rumah, ketemu orang, jadinya diajak ngobrol sama orang juga. Saya karena orang kalau ada orang jerawatan ya, orang tuh fokusnya bukan pada mata saya atau pembicaraan saya, lihat jerawat gitu. Jadi kan membuat saya nggak nyaman ya. Dan karena hal itu saya konsul dan hasilnya adalah saya diminta untuk menjaga kesehatan.
dan juga untuk mengurangi makan makanan tersebut gitu. Selain itu, karena mungkin ini sama kejadian sama teman-teman yang ada di IGD mengalami bahwa setiap hari dan pasti setiap hari nemu pasien hipertensi atau diabetes pasti anak muda ya dewasa muda sih lebih tepatnya Oke. usia 30 sampai lansia itu banyak yang mengalami diabetes gitu. Ya itu kan berangkatnya dari kita saat muda ini nongkrong sambil minum manis-manis terus gorengan, kopi susu gitu. Dan sebenarnya apakah boleh makan kayak itu? Ya boleh kalau jarang, dan jarangnya itu kayak sebulan sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari, tapi malah saya menemui orang-orang kayak gitu setiap hari kan makan gorengan. Nah, bagi teman-teman aktivis ya, ini teman-teman saya aktivis semua ini, mungkin di sekitar sini juga aktivis semua, jadi mohon banget untuk dijaga kesehatannya. Karena tanda-tanda sindrom metabolik yang dialami usia-usia 30 tahun ke atas itu ya gara-gara sekarang saat mudanya ini kayak gitu. Terus nanti lama-kelamaan gara-gara makan tersebut perut buncit karena banyak lemak yang tidak diinginkan tadi, lemak jahat. Terus ternyata gara-gara suka asin-asin akhirnya darah tinggi. Nah, terus gara-gara suka manis juga, habis makan asin minumnya manis. Nah akhirnya hiperglikemi atau gula darahnya tinggi gitu. Nah itu yang sangat bahaya. Jadi banyak orang-orang masih muda 45 tahunan tiba-tiba meninggal. Ternyata itu gara-gara serangan jantung, gara-gara darah tinggi itu. Tuh, jadi berangkat dari itu membuat saya untuk makan makanan sehat dan juga hidup sehat, olahraga. Karena saya nggak mau jadi tua yang menyusahkan. tua yang menyusahkan. Iya, saya nggak mau seperti itu gitu, karena nggak tahu nanti yang ada di sekitar saya itu bakal mau saya susahkan terus atau enggak gitu. Saya nggak mau saya rusak organnya gara-gara ulah saya sendiri. Kita kan dikasih titipan nih sama Allah untuk jadi orang yang bermanfaat, memiliki organ yang bermanfaat. Nah kalau kita rusak dengan makanan-makanan tersebut, ya kita nggak bisa menjaga amanah itu dong. Tahu, makanya efeknya apa setelah saya clean eating, badan saya itu lebih fresh ya karena olahraga juga. Terus kulit saya juga nggak jerawatan di beberapa bulan setelah saya clean eating ini. Kan tadinya saya jerawatan parah. Terus selanjutnya mungkin dari efek itu membawa ke arah mental health saya lebih fresh sih, lebih ceria. Kalau kata teman saya lebih ceria. Tuh. Olahraga dibarengi dengan makan sehat tentunya gitu ya. Jadi selain sehat secara fisik juga sehat secara mental. Balance sekali ya. Iya. Work life balance gitu lah ya. Jadi itu nggak mudah dijalani. Ternyata nggak mudah ya. Nggak mudah. Ada nggak kadang tuh pengen mau cheating? Iya pastilah, karena kita nggak bisa menjalani langsung langsung total ya. Tiba-tiba satu hari saya cuma mau makan sayur dan ngerebus. Itu kalau hari pertama kalian bakal lemes banget sih. Iya. Jadi pelan-pelan. Kalau mau clean eating itu pelan-pelan. Kurangin minimal tadinya makan harus ada kerupuk. Hari ini makannya jangan pakai kerupuk lah. Gitu. Yang setiap hari minumnya es teh. Sekarang minumnya air putih. Air putih dingin nggak apa-apa. Gitu. Nanti lama-kelamaan putih biasa, makan rebusan, sayur-sayuran. Gitu. Jadinya nggak bisa langsung terpotong. Apakah kadang kita pengen craving itu, kami pengen banget makan makanan manis? Itu pasti sih, karena craving itu terbentuk sebelumnya kita sering banget makan makanan manis. Akhirnya kebiasaannya terbawa sampai sekarang. Aku pengen banget makan manis biar lebih semangat, naikin mood gitu. Tapi sebenarnya itu gara-gara kita di zaman dulunya suka manis sih. Ya nggak apa-apa itu kalau dilakukan mungkin sebagai reward di mingguan kita ya, di hari Minggu atau di hari Senin kita cheating itu ya nggak masalah, yang penting jangan berlebihan. Keren sekali ya, sahabat Evidence. Tadi kita udah mulai ngomongin dari partisipasi politik perempuan, terus isu kesehatan di dapilnya Kak Sasa gitu ya kan ya, terus sampai ke sosial media aktivisme ya. Jadi aktivisme sosial media yang mempromosikan tentang healthy lifestyle. Keren banget Kak Sasa ini. Kak Sasa, terima kasih banget udah mampir di IB Talks gitu ya. Keren banget. Semoga banyak Kak Sasa
Kak Sasa lainnya gitu ya di Indonesia gitu. Tapi sebelum kita tutup, mungkin bisa kasih closing statement buat pemirsa. Oke, apa nih ya? Mungkin ini closing statement dari saya bahwa kita perempuan-perempuan kita itu memiliki hak dan juga kesempatan yang sama seperti laki-laki. Kita bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kita bisa menjadi politisi, kita bisa menjadi dokter dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan malu untuk kita melangkah yang lebih jauh, karena ternyata kita ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. Kalau sekarang saya jadi dokter, saya bermanfaat untuk pasien, ternyata saya dokter politisi yang bisa bermanfaat untuk di luar kesehatan seperti di pendidikan, di pertanian dan lain sebagainya. Nah, untuk perempuan-perempuan berdaya di luar, jangan takut, jangan malu, dan juga jangan minder untuk keluar rumah dan melihat dunia yang lebih luas ini. Dan untuk kesehatannya, bahwa kita nggak akan tahu bahwa di 5 atau 10 tahun yang akan datang kita terkena penyakit apa. Oleh karena itu, pencegahan preventifnya ya dari sekarang, kita makan sehat dan juga menjaga kesehatan. Jangan jadi tua yang menyebalkan. Oke, ingat ya, sahabat IB Times, jangan jadi tua yang menyebalkan. Terima kasih Kak Sasa. Sampai jumpa lagi teman-teman IB Times. Oke, baik. Terima kasih pemirsa IB Times yang sudah menyimak dari awal hingga akhir obrolan saya dengan Kak Sasa Halim. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.